Baik, cerita saya dimulai pada tahun 2000, tepatnya di 1 Muharram atau biasa kita sebut juga malam 1 Suro. Karena pada zaman saya itu di 1 Suro itu memang saat-saat pemuda Jakarta itu datang ke gunung-gunung yang ada di Jawa untuk menikmati alam, menikmati malam dan menghayati apa arti 1 Muharram. Jadi kami berangkat dari Jakarta itu 8 orang. Saya pribadi, Randi, dan beberapa teman saya. Dan saya hanya akan nyebutin satu nama yang akan membuat cerita ini begitu mencekam. Itu namanya Uwi. Kita sampai di Cibodas itu sebenarnya sudah agak malam. Itu sudah jam 11 malam. Tapi pada tahun 2000 itu, walaupun kita datang malam, kita masih bisa untuk naik. Kalau yang sekarang ini sudah nggak bisa lagi naik, batas naik ke gunung itu jam 6. Jadi kita jam 11 sampai pos Cibodas, kita tetap naik. Akhirnya kita naik, pendakian malam kita lakukan. Jadi jam 11 kita mulai mendaki, kita sampai di Kandang Badak, itu pos terakhir untuk menuju puncak itu. Kita sampai Kandang Badak itu sekitar jam 3. Di jam 3 malam itu kita istirahat break sekitar 1 jam. Kita coba makan, masak-masak dulu. Jam 4 itu kita summit. Summit itu sampai puncak sekitar jam 6. Di puncak kita masih bisa ngelihat sunrise, masih dapat sunrise karena kebetulan juga kabutnya tipis, jadi kita bisa lihat sunrise di sana. Dari puncak itu kita turun ke Surya Kencana karena rencananya kita akan bermalam di Surya Kencana. Tapi ada beberapa teman yang ingin merasakan bermalam di puncak. Akhirnya di Sabtu siang itu sampai Sabtu malam kita tetap berada di puncak. Jadi kita malam mingguan di puncak. Setelah malam mingguan di puncak, kita akhirnya turun lagi ke Surya Kencana itu hari Minggu. Nah, di hari Minggu itu dari 8 orang yang berjalan itu, ada sebagian yang ingin berkemah lagi di Surya Kencana. Karena pada masa itu Simaksi itu bebas. Kalau sekarang itu Simaksi hanya 2 hari 1 malam. Kalau masa itu bisa berapa malam aja, yang penting ibaratnya kita lapor ke pos terakhir yang akan kita turuni. Ketika turun itu sampai di Surya Kencana kita jam 5 sore. Jam 5 sore di hari Minggu. Jam 5 sore di hari Minggu, kita masak-masak dulu sebentar. Tapi ada satu teman yang mencoba membuka tenda. Padahal keinginan saya tuh, saya ingin kita sampai Jakarta nggak terlalu lama. Karena kita sudah bermalam, udah 1 malam. Ya ada sedikit debat gitu. Gimana kita ngecamp atau kita terus jalan. Dan ketika jam 6 akhirnya, pas banget itu jam 6, saya ingat. Akhirnya kita bongkar tenda dan kita jalan ke arah Surya Kencana yang pintu ke arah Gunung Putri. Nah di situ ketika jalan itu sebenarnya titik dari semua cerita ini di jalan itu. Ketika jalan itu ada satu tenda zaman itu bawa radio dan di dalam tenda itu terdengar suara azan. Terdengar suara azan, Bastio nyuruh saya, teman saya ini, Bastio nyuruh saya untuk berhenti. Tapi saya pikir karena takut terlalu malam sampai di ujung Putri, akhirnya saya terus jalan. Nah terus jalan itu, ketika kita baru jalan sekitar 10-20 meter lah, tiba-tiba adik saya Rian itu kepleset, semua ketawa dan kita malah bercanda gitu, walaupun pada akhirnya kita baru sadar kalau itu sebenarnya pertanda. Itu sebenarnya kita harusnya berhenti saat azan, tapi kita terus jalan sampai ujung Gunung Putri. Jadi sampai ujung Putri, jalur Putri, itu sudah gelap. Jadi kita langsung ke ujung Surya Kencana jalur Putri, akhirnya kita turun ke bawah. Ketika hendak turun ke bawah itu, saya ngelihat di Putri itu udah kosong. Mungkin para pendaki sudah turun dari sekitar jam 12 atau jam 1 ya, karena nggak mau terlalu malam sampai di
base camp Putri. Dan ketika turun itu kita benar-benar nggak ketemu orang. Karena itu kan hari Minggu, jadi mungkin orang juga udah nggak banyak, walaupun ada ya, tapi nggak begitu banyak yang akan naik ke atas gitu loh lewat jalur Putri. Dan itu dia, ketika kita turun itu ya kita masih ngerasa biasa gitu, cuma ya memang udah gelap gitu, penerangan juga cuma lampu seadanya. Zaman tahun 2000 belum ada ibaratnya light, lampu yang terang gitu ya, masih lampu yang biasa aja. Ketika kita sampai sebelum Simpang Maleber, itu ada satu pertigaan yang menurut saya itu bukan pertigaan sebenarnya, itu sebenarnya semua jalur ke kanan. Jadi kalau dari Putri kita mau turun ke arah base camp itu pasti kita ngambil kanan terus, itu seingat saya, karena saya udah hampir 3-4 kali lewat jalur itu. Kita sampai Simpang Maleber itu, saya ngelihat di jalur kanan itu seperti lubang yang besar, banyak sampahnya, dan kita nggak bisa lewatin gitu loh. Dan itu memang bukan saya aja yang ngelihat, hampir semua yang ngelihat. Akhirnya kita berpikir, apakah kita harus ngambil ke kiri, nanti jalannya akan memutar kembali ke jalur utama. Akhirnya saya ngambil ke kiri. Tapi belum lama kita ngambil ke kiri, kami menemukan sesuatu yang aneh pada akhirnya. Karena pada awalnya kita nggak ngerasa itu aneh sama sekali gitu loh. Kita ketemu dengan 3 orang pendaki. Pendaki yang berdiri di satu shelter atau pos ya. Yang satu berdiri, yang satu jongkok di bawah seperti kedinginan. Dan yang lebih aneh buat saya itu yang satu itu ngerangkak di tanah menuju ke atas dan mukanya itu ngebuang muka dari kita gitu loh. Dan cuma yang satu di tengah yang negor kita. Dia negor ke saya pertama karena ada berapa orang, 3 orang yang udah lewat mereka. Sepertinya mereka bertiga nggak melihat dan saya melihat. Ketika saya melihat dia berbicara kepada saya, mau kemana bang? Gitu. Saya bilang saya mau turun, tapi di sebelah kanan sampah, jadi saya ngambil jalur kiri. Dia nggak menjawab. Kemudian dia bertanya, dari mana bang? Saya jawab, oh kita dari Tanah Abang. Abang dari mana? Terus dia jawab lagi kalau dia itu dari Bekasi. Saya dari Bekasi bang, gitu. Tapi yang saya aneh, ketika senter saya hadapkan ke muka dia, itu dia seperti menepis pakai tangan gitu. Tapi ketika senter saya tarik lagi, saya ngeliat seperti mukanya tuh bersinar. Bersinar padahal senter udah nggak saya pegang ke mukanya, nggak saya arahin ke mukanya gitu loh. Dan akhirnya yang di belakang saya juga sambil senyum. Berarti kan mereka lihat, bukan saya aja yang ngeliat gitu kan. Sampai akhirnya teman saya yang paling belakang tuh Bastio ngobrol ke dia. Di depan ini ada Uwi, ada Enjen, dan ada Adi. Dan saya berhenti sejenak karena saya lihat Bastio itu ngobrol dengan dia, tiba-tiba Uwi teriak, kalau jalanan nggak ada jalan ini, gitu loh. Tapi ada palang yang nutupin jalan ke kiri, gitu loh. Akhirnya si Adi bilang, coba palangnya bisa dibuka nggak? Uwi teriak, iya nih palang bisa dibuka. Akhirnya dibuka sama Uwi palang itu. Bisa jalan nggak Wi? Bisa. Ya udah palangnya dibuka aja kata Adi. Akhirnya palangnya dilebarin sama Uwi jalan. Dia yang pertama jalan ke kiri. Dan itulah perjalanan yang nggak akan saya lupakan. Jalur Putri lewat kiri di Simpang Maleber. Jadi kalau penglihatan kami berlima, 3 orang itu tetap di situ. Dan ketika yang 3 paling depan itu, teman kita yang 3, ada Uwi, ada Enjen, ada Adi itu jalan duluan, kita akhirnya mengikuti mereka. Sambil kita jalan, ya biasalah kita pamitan ya sama-sama pendaki gitu. Bang, kami duluan bang, gitu. Iya. Dan tiba-tiba yang tengah itu sambil senyum, dia berkata gitu. Kalau kata-katanya itu sebenarnya biasa gitu loh. Seperti kita berkata-kata sama orang gitu loh. Tapi ini ketika dia ngomong, hati-hati di jalan bang. Saya cuma ngerasa suara bang itu benar-benar di kuping saya itu ngiang-ngiang sampai hampir 20-30 meter gitu. Dan pada akhir cerita kita bertanya ke 5 orang ini sama, mereka ngerasakan suara itu.